Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bimasyiatillah nasykuru ilallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, taufik, hidayah, dan bimbingan sehingga sampai saat ini bisa melanjutkan pelajaran akhlak tasawuf untuk kelas 3. Semoga apa yang kita pelajari ini senantiasa memberikan manfaat untuk diri kita sehingga menjadikan diri kita semakin baik dan semakin mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kajian ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang bagaimana proses bertasawuf ataupun bagaimana pengamalan tasawuf amali, yang mana kemarin sudah kita bahas. Jadi seorang itu kalau sudah menetapkan dirinya niat untuk menempuh jalan sufi atau membersihkan diri, jiwa, dan hatinya dari semua kotoran, dari semua penyakit, maka setelah mendalami ilmu yang mendalam, maka dia akan tahu berdasarkan pengetahuannya itu ternyata berdasarkan apa yang dia pelajari, yang dia ketahui, ini dijadikan bahan untuk melihat terhadap keadaan ataupun kondisi hati kita, sehingga nampaklah di situ ternyata selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan juga ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang bersarang di dalam diri kita. Dan juga kita sadar dengan semua ilmu yang kita pelajari, dari ilmu yang kita pelajari itu kita bisa melihat ternyata juga masih banyak kekurangan, dan kebaikan yang ada di dalam diri kita itu masih sangat sedikit. Oleh karena itu, dari sinilah kita terdorong untuk menempuh jalan sufi dengan berbagai langkah. Di dalam kitab yang kita pelajari ada beberapa langkah ataupun tahapan-tahapan di dalam upaya kita membersihkan jiwa kita dari kotoran dan juga mengisinya dengan akhlak mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji, atau yang disebut dengan al-maqamat. Jadi tahapan-tahapan. Ada beberapa tahapan. Pertama adalah tahapan taubat. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita sadar bahwa diri kita banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak penyakit yang bersarang dalam diri kita, dan juga banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, maka kita terdorong untuk taubat, mohon ampun kepada Allah. Yang perlu kita pahami adalah taubat yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau kita ingin taubat atau kembali ke jalan yang benar, itu seperti apa caranya? Pertama kita harus paham taubat itu sendiri apa pengertiannya. At-taubatu luwatan al-audatu anidzambi wal iqla'u anhu wa tarku. Secara bahasa taubat itu artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari melakukan dosa. Jadi semula
kita melenceng jalan kita yang seharusnya taat, ternyata kita pergi kepada maksiat, maka kita kembali kepada taat, al-audah ataupun kembali. Kemudian al-iqla'u anhu, jadi mencabut diri dari melakukan dosa, melakukan maksiat itu. Watarkuhu, dan meninggalkannya. Jadi taubat itu kembali dari jalan yang salah menuju kembali ke jalan yang benar. Jadi dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Kemudian kaifiyah ataupun tata cara taubat. Ini ada beberapa kaifiyah berdasarkan definisi yang sudah kita baca tadi. Di antaranya adalah al-i'tiraf bidzambi wa iqrarihi. Al-i'tiraf, kita harus mengakui atas kesalahan-kesalahan, menyadari betul bahwa diri kita itu salah. Jadi kita sadar bahwa diri kita itu salah. Nah, kita tidak akan pernah memohon ampun dan memohon maaf kalau kita tidak pernah sadar bahwa diri kita itu salah. Jadi permohonan ampun yang didorong oleh karena rasa bersalah itu akan lebih sungguh-sungguh. Orang akan bersungguh-sungguh memohon maaf kalau dia merasa bersalah. Dan orang kalau tidak pernah merasa bersalah, maka dia tidak akan pernah memohon ampun atau memohon maaf. Oleh karena itu, di antara kaifiyah, tahapan ataupun cara yang pertama kita taubat adalah mengakui, kenal ataupun mengakui bahwa diri kita itu salah. Nah ini, makanya kita juga harus mengenali berbagai macam ragam penyakit hati, dan juga kita harus kenal berbagai macam ragam perbuatan dosa dan maksiat yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya kita tahu bahwa diri kita itu ternyata salah atau ternyata melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, al-istisyaru bin nadami. Setelah kita mengakui dan sadar bahwa kita salah, maka yang kedua adalah ada rasa penyesalan. Jadi rasa menyesalkan. Jadi menekan hati kita seharusnya untuk tidak melakukan itu. Jadi mengapa kok sampai melakukan itu? Jadi itu ditekankan kepada hati kita, seakan-akan hati kita itu tertekan oleh kesalahan itu. Nah itu rasa penyesalan, al-isti'aru bin nadami ala irtika bidzambi. Jadi atas perbuatan dosa itu kita menyesal, harus ada rasa penyesalan. Kemudian yang ketiga, muhasabatun nafsi wa tahdzibihi wa munasahatihi bil khairi wal iqbali 'ala taati. Mengintrospeksi diri. Jadi menintrospeksi diri, melihat betul terhadap jiwa, keadaan diri kita. Wa tahdzibihi, kemudian berusaha untuk mendidik diri kita, mengarahkan diri kita. Jadi setelah menyesal, kita tahu kita salah, kita menyesal, maka kita ada upaya untuk mendidik dan mengarahkan diri kita itu kepada yang baik. Wa munasahatihi, menuntut diri kita untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar. Wa wal iqbali ala taati, dan untuk menerima ketaatan. Jadi mengarahkan diri untuk kembali kepada yang benar, ke jalan yang benar, kemudian untuk menerima jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ibra'u dzimmah ilallahi bil i'tiraf bi ashabil huquq wal madhal. Harus membebaskan diri. Jadi ibra'u dzimmah ilallahi ta'ala, membebaskan tanggungan kepada Allah. Jadi taubat itu, ya kita lanjutkan, jadi
Ibra'u dhimmah, harus membebaskan tanggungan. Kalau dosa-dosa kita yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak Adam, misalnya kita pernah mencuri atau mengambil hak milik orang lain yang itu bukan hak kita, atau pernah korupsi misalnya, atau pernah menipu dan seterusnya, maka dosa, cara taubat kita dari hak Adam ini tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah, tetapi kita juga harus membebaskan tanggungan itu dengan hak Adam. Atau bahasa lainnya adalah al-istihlal, meminta halal. Jadi misalnya kita pernah nyuri jambu tetangga, kita ingin taubat, ya kita harus datang kepada tetangga kita itu minta halalnya. Pak, misalnya saya kemarin pernah ngambil jambu Bapak. Nah sekarang saya mohon maaf, saya minta halalnya. Nah sekiranya orang yang bersangkutan itu tidak mau menghalalkan, bagaimana? Ya maka kita harus siap untuk mengganti. Misalnya, oh nggak bisa, enak aja minta halal, harus bayar, harus ganti rugi misalnya. Maka kita harus siap ganti rugi. Nah kalau kita sungguh-sungguh ingin taubat, maka kita harus siap mengganti. Nah ini makanya berkaitan dengan hak Adam atau hak orang lain, ini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena taubat atau proses taubatnya itu lebih susah daripada dosa yang langsung pada Allah. Kita harus membebaskan diri dulu dari ikatan hak Adam. Kemudian yang selanjutnya, antakuna taubatu khalisatan liwajillah. Hendaknya taubat yang kita lakukan itu sungguh-sungguh, murni, ikhlas, tulus, semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak boleh karena misalnya karena kita ditekan, karena kita diancam, karena kita ingin sesuatu sehingga kita mohon maaf, sehingga kita taubat. Nah yang seperti itu tidak dianggap. Harus betul-betul berangkat dari yang pertama tadi, kesadaran, mengakui kesalahan, kemudian menyesal, ingin kembali ke jalan yang benar, kemudian siap untuk menerima jalan ataupun petunjuk yang benar dari Allah, siap untuk melaksanakannya. Jadi tidak karena tendensi-tendensi. Inilah taubat yang nantinya itu dikatakan sebagai taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, mujahadatun nafsi. Kita harus berjuang, bermujahadah. Jiwa kita harus berusaha keras untuk meninggalkan maksiat, litarkil maksiat wal ikhla, dan mencabut dosa yang sudah kita lakukan. Jadi berusaha keras, berjuang keras, berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa itu dan untuk menempuh jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya, tolabul aun minallahi alat taubati. Kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar taubat kita itu diterima, agar taubat kita itu benar. Makanya di dalam kita berdoa itu tidak hanya memohon ampun kepada Allah, tetapi wa tub alayya, dan kembalikanlah kepadaku, terimalah taubatku. Karena apa? Karena kita tidak berjalan sendiri. Di dalam taubat ini kita juga mohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan untuk bisa menjalani ketaatan, dan juga diberi kekuatan untuk bisa menghindari ataupun menjauhi kemaksiatan dan pelanggaran. Jadi hadirkan Allah, sertakan Allah, senantiasa mohon pertolongan dan bantuan Allah agar diri kita itu senantiasa dibimbing dan diarahkan di dalam bertaubat ataupun kembali ke jalan yang benar. Jadi ini tahapan ataupun makomat yang pertama adalah makomat taubat. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan sufi, membersihkan jiwa, pertama kita adalah menggali ilmu yang dalam, mempelajari ilmu agama, mengenali apa saja yang termasuk akhlak terpuji, sifat terpuji, mengenali
apa yang termasuk akhlak tercela dan sifat tercela, kemudian kita mengembalikannya pada diri kita untuk mengintrospeksi. Dari situ akan nampak semua yang kotor dan yang bersih, nampak yang baik dan yang buruk pada diri kita, sehingga ada penyesalan untuk diri kita dan ada semacam azam untuk mengarahkan diri kita, membebaskan diri kita dari semua penyakit dan kotoran itu. Nah itulah taubat. Yang pertama taubat. Siswa-siswa semuanya yang berbahagia, kemudian makom yang kedua, tahapan yang kedua setelah kita bertaubat itu apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah al-khauf war-roja. Al-khauf itu takut, ar-roja itu berharap. Jadi dua sifat ini harus kita kumpulkan dalam diri kita. Jadi dua perasaan atau dua sifat, dua perasaan yang ada dalam diri, al-khauf itu takut, roja itu penuh harap. Jadi tidak takut saja, karena takut saja itu akan menjadikan kita down, akan menjadikan kita jatuh, akan menjadikan kita putus asa. Tapi harus kita sertakan ar-roja, itu harapan. Nah di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ini yang menjadi acuan bahwa diri kita harus ada perasaan khauf dan roja. Di dalam surah Al-Hijr ayat Surah Al-Hijr ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau surah Al-Hijr ayat 50 ya. Ayat 49 dan ayat 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku anni, sesungguhnya aku, ana al-ghafurur rahim, aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi di sisi lain wa anna azabi wal azabul alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tetapi di sisi lain, kalau Allah itu murka dan Allah memberikan siksa Allah itu sangat pedih, sangat dahsyat dan sangat luar biasa sekali. Jadi dua ayat inilah yang menjadi dasar yang mendorong kita untuk memiliki sifat ataupun al-khauf war-roja. Ini menanamkan ikhwal ataupun rasa takut dan rasa penuh harap pada Allah. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, dua sifat ini menjadi warning untuk kita. Al-khauf, ketika kita hendak melakukan dosa lagi, kembali melakukan perbuatan maksiat, maka kita ingat ayat bahwa wa anna azabi wal azabul alim, bahwa sesungguhnya siksa Allah, ancaman Allah itu sangat pedih sekali. Hukuman yang diberikan Allah pada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, itu di akhirat itu sangat pedih sekali. Nah, sehingga kita takut dan jera untuk melakukan maksiat. Jadi kita takut ketika kita ingin mencoba berbuat dosa maksiat. Nah, kemudian ketika kita sudah terlanjur terjerumus pada dosa dan maksiat, ketika kita membaca ayat Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku itu maha pengampun dan maha penyayang, kita tidak akan putus asa. Jadi kita segera untuk mohon ampun, segera bertaubat untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi tidak putus asa. Karena ada orang yang putus asa itu seperti apa contohnya? Misalnya orang sudah terlanjur
nakal, sudah terlanjur banyak dosa, bergelimang maksiat, dia mengatakan, aku nggak pantas untuk taubat, dosaku sudah terlalu banyak. Jadi dia tidak mau taubat, alasan dosa sudah terlanjur banyak dan menganggap Allah itu tidak akan mengampuni. Nah, yang seperti itu salah. Karena Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang taubat. Jadi orang ahli maksiat yang dicintai oleh Allah itu siapa? Yaitu orang ahli maksiat, ahli melakukan dosa yang mau taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta akan orang-orang yang taubat. Nah, orang yang taubat itu siapa? Ya orang-orang yang penuh dengan dosa, atau orang-orang yang merasa bahwa dirinya penuh dengan dosa. Nah, sebaliknya, kalau orang sudah dosa kemudian tidak mau taubat, nah itu adalah orang sombong. Orang sombong berarti sebaliknya sangat dimurkai oleh Allah. Jadi kalau diri kita berdosa, banyak dosa, ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, maka jalannya adalah dengan jalan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh. Nah, supaya kita tidak kembali lagi melakukan dosa, maka tanamkan sifat al-khauf. Supaya kita tidak putus asa dan senantiasa untuk mengharapkan rahmat Allah, tanamkan sifat ar-roja. Jadi al-khauf ini supaya kita tidak semena-mena melakukan dosa, supaya tidak menggampangkan dosa, tanamkan sifat al-khauf. Kemudian ar-roja, penuh harap. Jadi supaya tidak ada celah bagi kita untuk putus asa dan supaya tidak ada celah bagi kita untuk meremehkan terhadap dosa. Jadi tanamkan sifat al-khauf war-roja. Jadi kita takut bahwa Allah itu senantiasa akan memperhitungkan, akan menghisab, akan memberikan balasan atas semua yang kita lakukan. Ini yang menjadi warning untuk diri kita, peringatan untuk diri kita. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, inilah tahapan bila mana kita ingin menempuh jalan sufi. Yang pertama tadi apa? Taubat. Kemudian yang kedua adalah menanamkan al-khauf war-roja. Kemudian masih ada lagi tahapan-tahapan berikutnya, insya Allah akan kita bahas dan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik serta hidayahnya sehingga membimbing diri kita untuk senantiasa ada di jalannya dan diri kita bersih dari dosa, dari noda, dari maksiat, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.